Selamat malam, selamat datang di WeTalk 9 GDSC Winsuka. Hari ini kita mau ada isi materi ya Mas, Android Study Jam tentang view group, style, sama theme. Speaker hari ini diisi sama Mas Fatih Nur Aksan. Benar ya Mas ya? Ya. Mungkin biar mempersingkat waktu, monggo Mas, silahkan. Dipersilahkan. Oke, thank you. Devani ya namanya? Iya Baik. Mas. Aku izin share screen dulu. Bentar, ini kok. Oh iya. Oh ya, mungkin teman-teman di sini yang bisa on cam, boleh on cam ya, biar kelihatan juga nih. Oke, udah kelihatan ya? Aman nih, udah kelihatan? Udah kan? Oke. Kelihatan Mas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita ke acaranya, aku mulai ke materinya, aku mau perkenalan terlebih dahulu ya. Nama aku Fatih Nur Hasan, biasanya dipanggil Hasan. Nah ini kalau mau connect bisa ke ini ya, ke LinkedIn atau ya biasanya akunku tag akunnya ini sih, Evan Hasan gitu, dicari aja. Nah terus di sini aku bakal bawain Android Study Jam kita yang kedua ya. Jadi WeTalk 9 ini diisi Android Study Jam. Nah di Android Study Jam kedua ini kita bakal bahas view group, style, sama theme. Nah, kemarin mungkin ya Android Study Jam yang pertama ya, kita udah kenalan sama Android Studio, lingkungan pengembangan Android, mungkin juga udah disinggung soal view sama view group sama Mas Fahri, tapi ini mungkin aku bawain lagi dan mungkin kalian bisa tanya yang lebih detail. Kalau mungkin yang sebelumnya mungkin masih kurang jelas dari yang dibahas sama Mas Fahri, bisa ditanyain kembali di sini. Nah, oke. Ini aku kalau misal suaranya kecil atau kecepatan gitu, kalian bisa raise in aja atau gimana gitu, langsung open mic juga bisa buat ngingetin aku. Oke. Di sini kita sama-sama belajar aja sih, soalnya aku juga masih banyak yang perlu didalemin lagi. Ya masih sama-sama belajar, kita juga aku sendiri juga butuh gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian ataupun mungkin ralat atau tambahan informasi dari kalian yang mungkin aku terlewat gitu. Oke, di sini kita masuk ke materi yang pertama, itu view dan view group. Nah, view dan view group ini sendiri itu kalau di Android-nya sendiri itu letak materinya itu digabung satu, itu di bagian tata letak. Nah, jadi kalau kalian pakai XML itu kita base-nya ada buat user interface-nya itu ada view group sama view. Nah, si view ini itu ya kayak yang kalian sering temuin gitu ya di HP kalian atau mungkin di web gitu ya. Kalau ada text box misalnya atau ada button, ada gambar, nah itu masuknya ke view nih kalau di XML di Android-nya sendiri ya. Nah, si view ini itu tuh dia di atas view group. Jadi view group ini tempat buat nampung, mungkin bisa disederhanakan gitu ya, tempat buat nampung view-view kayak gini. Jadi view group itu dia bisa nampung view, juga bisa
nampung view group yang lain gitu. Jadi ini contohnya ya, ada di gambar. Ini ada view group, dia bisa nampung view, juga bisa nampung view group. Ya mungkin aku sambil share ini juga. Ini bisa kalian cek juga nanti. Oke. Nah, aku mau throwback dulu nih. Kan Android Study Jam yang pertama itu kita udah disinggung ya, view sama view group sama Mas Fahri ya. Boleh dong di komen view group apa aja sih yang kamu inget? Boleh ya? Oh, cut view, oke. Ada lagi scroll view, benar. Constraint layout, ya benar. Yang lain mungkin bisa linear layout. Relatif, oke. Oke, itu semua udah kalian ingat benar-benar semua ya. Dan mungkin di sini juga agak sampai kebahas ke view group yang sampai yang lain-lain. Nice banget buat yang udah komen ya. Nah ini kalau kalian di paletnya Android itu di bagian layout ini ada view group yang bakal sering kalian gunakan nantinya gitu. Contohnya ada constraint layout, linear layout, terus ada frame layout juga, ada table layout. Nah kayak gitu. Mungkin tadi ada yang jawab scroll view, mungkin juga ini ya apa ya? Kalau list itu apa namanya? Aku lupa. Yang satunya list view, oh ya RV. Nah itu mungkin nggak ku bahas di sini ya, karena itu udah dinamis gitu. Jadi harus ada adapternya misalnya. Nah ini contoh simpelnya dari linear layout. Ini kelihatan nggak ya? Aman? Gambarnya kekecilan ya? Aku besarin dah. Nah ini contoh simple dari linear layout. Nah di linear layout ini yang perlu kalian perhatiin itu apa sih? Jadi di linear layout itu ada satu atribut yang namanya orientation. Nah ini tuh berfungsi, jadi linear layout itu dia berurutan gitu. Jadi dari misalnya kalau kalian ngatur orientationnya vertikal, dia bakal berurutan dari atas ke bawah. Jadi view-nya itu bakal view atau view group-nya, pokoknya item yang ada di dalam view group tadi itu dia bakal berurutan dari atas ke bawah. Itu kalau orientationnya vertikal. Kalau horizontal dia dari kiri ke kanan gitu. Nah itu yang perlu kalian perhatikan di linear layout. Yang pertama itu orientation-nya. Nah, terus di sini kita juga bisa kasih margin gitu ya, misalnya buat ngasih space. Terus ini juga ada gravity nih. Gravity itu buat layoutnya itu kita mau apa ya istilahnya ya? Ya gravity sih, gravity-nya aku juga bingung sih bahasa Indonesianya apa ya. Nah ini kalau buat center, jadi dia bakal nge-centerin item-item yang ada di sini. Oke, yang selanjutnya ini ada relative layout. Nah, di relative layout ini beda kayak di linear layout. Jadi di sini ada parameter lagi, itu yang namanya layout below, align parent left misalnya, atau to left off, atau ini juga below juga yang paling sering digunain mungkin below ya. Jadi ini bedanya kayak yang linear tadi, kalau linear kan dia berurutan ya, sesuai dari orientasinya. Nah ini kalian bisa atur sendiri si itemnya itu posisinya di mana sih berdasarkan relatifnya tadi. Jadi si item ini tuh posisinya di sini nih, itu relatif terhadap ini misalnya. Kayak contohnya spinner di sini. Dia itu layout below ID name. Dan ID name itu ID-nya dari si edit text yang di atas ini. Jadi kalau dibaca spinner ini tuh posisinya ada di bawah si ID name kayak gitu.
ngebaca atribut penting yang ada di relative layout ini. Nah ini to left of ID times, berarti dia ada di kirinya si ID times gitu. Nah, mungkin next lagi, ini ada frame layout. Nah si frame layout ini dia bentuknya kayak layer-layer gitu ya, atau stack, atau ya frame gitu. Jadi dia numpuk dari bawah ke atas. Jadi yang pertama ini ada di bawahnya, habis itu ini di atasnya. Ini biasanya digunain di apa sih frame layout? Jadi biasanya itu digunain kalau misal kalian bikin ini nih, kan biasanya di foto profil itu kan ada icon kayak misal hapus foto profil atau tambah foto profil di kanan bawahnya itu di end bottom. Nah, biasanya digunain di situ. Itu salah satu contoh aja sih. Sebenarnya juga bisa pakai selain frame layout tadi, tapi ya ini salah satu kegunaan dari frame layout. Salah satu contoh simpelnya lah. Mungkin aku tunjukin lagi nanti bentuknya frame layout gimana. Oh iya, satu lagi, ini pakai layout Gravity ya, kalau misal kalian pengen ngatur dia condongnya di mana. Kalau ini di end bottom berarti dia posisinya di bawah kanan. Oke, lanjut ke constraint layout. Constraint layout ini salah satu layout yang apa ya, yang bagus banget di Android. Ini udah dalam library Android X ya. Jadi kalau kalian pakai constraint layout itu di awalnya itu ada tulisan Android X bla 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 constraint layout. Itu tandanya si constraint layout ini ada di library Android X. Nah, ini bentuknya constraint layout. Jadi dia ada constraint-constraintnya kayak gini. Kayak gini. Nah, ini bisa diatur juga di palette. Ini misal ke kirinya itu segimana, ini ada paddingnya 16. Kok padding? Sorry. Margin maksud tuh. Ralat ya. Jadi ini ada marginnya 16, di kirinya, di kanannya juga 16, di atas, di bawah. Nah, ini bentuknya ya. Start of, kalau parent itu berarti dia di induknya, di view group pertamanya dia. Kayak gitu. Oke, yang terakhir di view group ini yang mungkin sering kita pakai ya. Ada table layout juga. Nah, si table layout ini terdiri dari table row sama table column ya, kayak table yang kalian kenal lah seperti biasanya. Ada row dan kolomnya. Nah, sampai sini dulu view group, mungkin ada yang ditanyain. Nanti mungkin ada kodenya juga ya. Boleh. Aku hitung sampai 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita next aja. Mungkin aku balik tanya ke kalian. Bisa dong sebutin view-view apa saja yang kalian ingat dari Android Study Jam yang pertama kemarin. Coba boleh nih. Di kolom komen seperti biasa. Text view, oke. Ada lagi? Image view. Oke, benar sekali. Image view. Terus ada lagi mungkin button dan lain-lain. Oke, ini gambarannya. Kalau semisal di paletnya, itu kalian bisa nemuin di bagian misalnya kalau text view itu di text. Oh ya, ini satu lagi common. Mungkin ini sesuai namanya ya, common. Ya, yang paling sering kalian gunakan lah. Ada text view, button, image view. Nah, ini ada recycler view ya. Ini salah satu view juga. Terus ada fragment container, scroll view, ini juga salah satu view group. Nah, yang switch ini
ini view jatuhnya. Terus kalau semisal text view ada apa aja, kalian bisa temuin di palet yang ini, ada teks, kalian bisa nemuin kayak auto text, text view biasa, dan lain-lain gitu. Nah, ini yang banyak variasinya juga itu button. Ini ada button, ada image button, chip group, radio button, switch, floating action button, dan checkbox. Nah, itu sih. Oke. Mungkin ini nanti aku tunjukin juga di kodenya kayak gimana. Terus kita lanjut dulu di style and theme. Nah, di style and theme ini sebenarnya sama ya. Kurang lebih mirip, bukan sama sih, kurang lebih mirip. Jadi kalau kalian buka di, mungkin aku kasih juga ini linknya. Ya, ini ada satu dokumentasi ya, referensi itu dari developer Android-nya sendiri soal style and theme. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya style dan theme itu cara bikinnya sama gitu. Ada tag style di bagian resource-nya. Jadi di tag resource ini di dalamnya ada tag style. Nah, itu cara bikin style sama theme. Bedanya apa kalau gitu? Nah, si style ini peruntukannya itu buat view ya. Jadi style is a collection of attribute that specifies the appearance for a single view. Jadi dia itu buat view. Nah, bedanya kalau theme itu dia diaplikasikan ke seluruh app, seluruh aplikasi kita atau activity atau view hierarchy ya. Jadi bukan individual view, jadi bukan satu view gitu peruntukannya. Si theme itu gunanya buat yang lebih banyak lagi gitu. Kayak misalnya activity atau aplikasi kita. Nah, ini seperti yang udah aku jelasin tadi, cara bikinnya sama ya. Nah, jadi si style nanti itu kita terapinnya di bagian view. Nah, si theme ini biasanya kita taruhnya itu di manifest. Kita terapinnya itu di manifest. Jadi di manifestnya nanti, oke, ini ada contohnya ya, kayak gini. Ini salah satu theme dari aplikasiku. Nah, ini aku specify-nya di dalam resource tadi, kayak yang udah aku jelasin. Ini theme buat aplikasinya ada atribut-atribut kayak primary color, secondary color, status bar color, dan lain-lain. Sesuai ngikutin dari parent timnya. Nah, ini contohnya kalau di style. Jadi di bagian itu kita nambahin satu parameter lagi yang namanya style. Nah, ini aku ngambil style dari material desain dia. Nanti aku juga bakal jelasin ya material desain 3. Nah, ini dari widget material 3 button. Buat buttonku aku kasih style kayak gini. Nah, terus yang tim kayak gimana? Tim itu naruhnya di salah satu naruhnya itu di manifest. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ada Android Team. Nah, ini pakai style/app team. Jadi ini merujuknya ke sini. Ini kan aku kasih nama app team nih buat temaku. Nah, aku pakai itu di entire appku, di seluruh aplikasiku. Terus gimana kalau mau nerapin di activity misalnya? Jadi kalian bisa taruh juga itu nama atributnya sama ya, Android Team. Nah, ini aku juga pakai style yang sama, style app team. Tapi kalau kalian misalnya pengen di satu activity itu temanya beda gitu ya, itu juga bisa. Tinggal kalian ganti aja namanya sesuai nama tema yang kalian pingin pakai. Oke, kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyain, kalau enggak aku next lagi. 5, 4, 3, 2,
1. Oke. Nextnya kita bakal coding aja. Aku contohin bentar. Jadi ini juga sebenarnya udah aku siapin gitu. Kode apa ya istilahnya? Ya kode plot yang bisa kalian salin gitu di clone. Nah ini linknya. Oke, ini tampilan dari Android Studio kalau kalian nge-clone aplikasi tadi. Ini contoh di XML-nya ya. Mungkin ku hide dulu. Nah, kalau kalian pertama kali bikin gitu ya, itu ada disediain class main activity, terus ada XML-nya yang main activity. Jadi di sini tuh kita bisa pakai drag and drop ya. Kayak dari paletnya itu bisa drag and drop kayak gini. Nah, nanti otomatis ke generate di bagian XML-nya. Gitu. Tapi aku pribadi lebih sering pakai yang XML sih. Nanti aku split gini, paletnya aku hide biar bisa langsung lihat resultnya. Nah, jadi di common ini ada yang bagian yang sering kita pakai ya, ada text view, button, image. Ini sama aja sih, text view, password, email. Ini sebenarnya sama-sama text view juga, bedanya mungkin di auto completion-nya nanti. Nah, ini kalau semisal kalian pakai constraint layout, jadi di sini tuh bakal ada constraint-constraint-nya, kalian bisa drag and drop gini, atau bisa juga di codingan langsung. Kayak ini kan yang kurang buat bottom-nya nih. Kita bisa bikin bottom. Bottom misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi dia bakal ke tengah-tengah, soalnya ini constraint-nya sama-sama kuat gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian kasih ID gitu. Terus ini juga nah, ini kalian bisa ganti juga pakai ID dari text view bukan sih. ID dari view lain gitu. Kayak misal ini ID dari text view yang pertama ini ada TV1. Kita bisa kasih constraint-nya dia berdasar constraint terhadap view yang pertama tadi. Jadi ini top to bottom, dia atasnya itu ke bottomnya sini, kayak gitu bacanya ya, dari top ke bottomnya dia. Ya bahasa Inggris basic sih sebenarnya. Oke, itu buat constraint layout-nya. Nah, di sini juga ada linear layout, kayak yang udah aku contohin tadi. Nah, di sini ada orientation-nya, terus ada gravity-nya, terus ada padding-nya. Bedanya apa padding sama margin nih? Kalau padding itu ke dalam ya, kalau margin itu keluar. Jadi dia jarak di dalam view group atau view-nya itu sendiri. Kalau margin itu jarak di luar view atau view group-nya tadi. Kalau di Compose itu kita kenalnya margin aja sih sebenarnya.
Tapi kalau di XML ini ada dua ya, margin sama padding. Nah, ini mungkin aku include dulu. Nah, itu kalau linear ya. Kalau relatif, ini aku pakai desain yang sama. Nah, di sini ada yang paling sering mungkin digunakan ya ini, layout below. Kalau kalian, biasanya kan kalau Android itu bentuknya persegi panjang gitu ya. Jadi mungkin kita bakal sering orientasi vertikal gitu dari atas ke bawah. Jadi kita mungkin seringnya pakai lebih sering pakai layout below gitu. Nah, ini kalau di relatif kita ada relatifnya kayak itu mungkin di istilahnya layout below. Kalau di linear tadi ya nggak ada gitu. Nah, ini buat contohnya ada frame layout juga. Nah, di bagian frame layout ini kalau kalian lihat di bagian sini ya, previewnya itu dia nge-stack gitu, ada frame-framenya. Jadi yang pertama itu yang di sini, image view, habis itu image view yang avatar, habis itu image view yang button ini, yang bentuknya tanda plus ini. Oke, kalau kalian misalnya ngeklik di sini ya, ngeklik di view atau di view group gitu, yang keluar itu malah kalau kalian lihat mungkin malah kode ya, bukan XML ya. Nah, ini kalian bisa manfaatin gitu buat bikin custom view. Jadi kan di Android ini kalau kalian lihat paletnya itu ini tuh masih standar ya. Masih apa ya istilah? Masih umum kita jumpai gitu. Nah, mungkin di case-case tertentu kita bakal pakai yang di luar ini gitu. Kayak misalnya kalau kalian pernah beli tiket bioskop misalnya. Itu kan ada view nih di sini buat milih tempat duduknya. Nah, itu sebenarnya nggak ada kan ya di sini. Kalian bisa bikin sendiri itu yang namanya custom view. Jadi kalian kode si view-nya pakai Kotlin misalnya. Itu kalian gambar di canvas gitu atau kalian juga bisa inherit dari view yang udah bawaan gitu terus kalian modif kayak gitu juga bisa. Nah, itu yang nggak umum kayak gitu itu biasanya pakainya custom view gitu. Contohnya ya. Wah, sorry, kayaknya nggak bisa ngasih contoh. Jadi kalau ininya ya, contoh simpelnya, salah satu contohnya tadi yaitu kalau custom view ada
di bagian misalnya kursi bioskop, atau mungkin kalau kalian pengen bikin validasi, kayak validasi di bagian text view-nya, kayak di password itu kan biasanya ada ya. Di password itu kan biasanya ada kayak ini tuh harus lebih dari 8 huruf misalnya, kayak nanti kalau nggak lebih dari 8 huruf ada warningnya. Nah itu kalau di sini nggak ada ya, kalau di XML-nya yang biasa gini di edit text itu nggak ada ya. Jadi kalian bisa bikin custom view, nanti nge-parent dari sini misalnya. Jadi si edit text ini kalau dipencet, dia juga kelas ya, kelas Java edit text. Dia dari text view, extend-nya text view. Jadi kalian nge-extend ini, terus kalian modif aja, kayak gitu sih. Nah itu kalau soal view dan view group. Nah di sini juga ada tim. Nah ini kayak yang udah aku contohin di gambar tadi ya. Di sini ada tag resource, di dalamnya bakal ada tag style. Nah ini ada 2 tema. Yang pertama parent-nya ini parent-nya sama sih. Jadi aslinya ini sama sih. Terus ini nge-parent tim bagian sini. Nah, kalau yang XML tadi bentuknya kelas, kalau yang ini dia bakal nge-parent di style-nya. Jadi bukan Java class tapi XML. Mungkin kalau kalian gali lagi mungkin ketemunya bisa aja sampai ini ya, sampai Java, tapi aku juga belum pernah. Jadi kalau kalian tahu nanti ujungnya bakal jadi apa, boleh kasih tahu aku aja dan teman-teman lainnya. Nah ini jadi si tim itu nge-parent timku tadi ini, yang base team Witalk 09 ini nge-parent material 3 yang Dynet dan no action bar. Jadi di Android itu ada action bar, kalian mungkin bisa aku googling action bar itu di mana. Nah ini ya, yang di sini ya, bagian ini. Ini namanya action bar. Kalau yang ini toolbar ya kalau bukan support apa gitu lupa. Yang di atas ini. Kalau yang di sini ini toolbar atau action bar. Kalau action bar itu ya yang lebih dahulu lah. Toolbar itu lebih modern, lebih awal, lebih upgrade-nya dari action bar tadi. Tapi di sini nyebutnya masih action bar. Nah, kalau kalian pengen ngasih atribut di style gini, itu tuh sebenarnya ngikutin dari parent-nya. Jadi kalau misalnya mana ya? Nah, di style ini itu ada dua item. Ini bisa kalian inherit buat masukin di sini. Jadi aku giniin. Di item ini tuh ini nih kasih. Ini contohnya ya. Jadi si color primary ini tuh dia salah satu atribut dari parent team yang ada di sini. Jadi kalau kalian pengen custom gitu, nambah-nambahin atribut, itu harus yang ada di parent-nya. Nah, kayak contohnya ini juga ada item-itemnya ya, yang bisa kalian panggil buat di sini. Nah, mungkin kayak gitu dulu. Sebelum aku bahas yang lebih dalam lagi, mungkin ada yang mau ditanyain, aku balikin ke moderator dulu. Oke, bagus banget ya materinya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, mumpung kita sama Mas Fatih nih ya. Bagus, silahkan. Ada yang mau bertanya, boleh raise hand
atau di kolom komentar. Ya, ini mungkin masih umum-umum aja sih yang sering dipakai ya. Nanti kalau buat view-view lainnya yang mungkin lebih jarang, nanti kalau mau ditanyain juga bisa. Mungkin belum ada yang tanya ya, nanti sambil jalan aja. Kita lanjut aja kali, Mas. Oke. Jadi di sini aku sebenarnya mau bawain custom view juga, cuman kayaknya nggak cukup sih ya buat materinya. Jadi ini aku tambahin aja material design 3. Nah, si material design 3 ini mungkin kita buka aja linknya dulu. Oh, ini aku kirim materialnya. Nah, ini website dari material design 3 ya. Kalau kalian ini mungkin websitenya keren banget gitu ya, warna-warnanya. Nah, si material design 3 ini apa sih? Jadi dia tuh salah satu desain sistemnya Google. Jadi dia itu open source design system yang dibikin oleh Google. Nah, si material design ini itu sebenarnya udah ada dari dulu ya. Nah, yang baru-baru diumumin di I/O 2023 ini ada material design 3. Tentunya ini upgradean dari material design sebelumnya, yaitu material design 2. Ini di sini kalau di web overview-nya ya, yang pertama itu dia udah terintegrasi dengan Figma misalnya. Terus ini juga ada, dia itu pertama kali di-announce di I/O 2023, Google I/O. Terus ada ini juga desain sistem update. Di bagian sini kita bisa ngelihat yaitu udah support Jetpack Compose-nya Android. Dan lain-lain kalian bisa ulik juga. Oke, di menu pertama ini ada Get Start, ini ya pengenalan lah. Terus ini ada Develop, nah ini yang Android ini yang akan kita bahas ya. Jadi ada dua, yang bawah itu Jetpack Compose, ini buat Compose, tapi yang bakal aku contohin itu yang di MDC Android, ini yang pakai Vue ya, pakai XML. Jadi ini ada migrate from material design 2 ke material design 3. Nah, kalian bisa baca-baca aja di sini. Nah, ini juga ada contohnya di style-stylenya. Jadi ada color systemnya, terus ada komponen-komponennya, kayak button di material design 3 itu kayak gimana sih. Nah, ini ya, websitenya ganti-ganti warna, keren banget. Terus ada navigation misalnya. Ini ada navigation bar yang ada di bottom sini, yang biasa kalian pakai buat switch screen gitu ya. Terus ada lagi yang menarik nih. Jadi dia tuh ada buildernya. Jadi di material design 3 itu kita ada builder. Nah, ini buat Android ya. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin ini ya, warna-warna ini. Kalau kalian misalnya developer solo gitu, atau misalnya gak ada tim UI UX-nya dan bingung gitu mau pakai warna apa, kalian bisa pakai ini ya, team builder. Mungkin aku share juga. Nah, di material team builder ini juga ada di Figma. Jadi kalian bisa pakai juga di Figma buat generate warna. Nah, ini ya, bagian export ini ada Jetpack Compose misalnya, atau XML, Flutter, Web. Iya, bahkan ada web juga ya, keren juga. Jadi ini aku udah bikin sebenarnya. Jadi kita tinggal pasang-pasang aja.
Jadi aku contohin bentar. Nah, ini salah satu tim yang pakai material desain 3. Dan ini aku kopas aja. Ya, pertama itu kita specify colornya dulu ya. Di bagian sini ya. Jadi balik dulu. Nah, kalau kalian pakai builder tadi itu bakal ada dua folder ya, values sama values night. Yang values night ini buat yang dark mode, yang values ini buat yang light mode. Kayak di Android-nya. Kalau di Android kan gini ya bentuknya ya, values. Terus ini ada themes, ini yang kurung night ini buat dark mode. Ini kalau kalian lihat di Android ya. Kalau di aslinya itu di foldernya itu kayak gini. Nah, ini jadi kebagi dua gitu sama ya. Values night. Nah, aku tadi udah kopas yang tim light mode-nya. Sekarang kita kopas juga yang dark mode-nya. Ini kayak gini. Nah, ini ya warnanya ungu gini ya. Kalau di sini yang belum aku ubah ini warnanya biru. Kalau di sini itu ungu. Oke. Kita coba running. Oh, bentar. Ini pakainya tim mana ya? Oh ya, ini udah sama kayak. Mungkin kita ganti aja. Nah, kayak gini. Coba running apakah beda apa enggak? Aku juga belum nyoba sih sebenarnya. Oke, karena Gradle build-nya lama, mungkin kalau ada yang mau tanya bisa langsung resen aja. Atau ketik di kolom komentar. Nah, ini ya ganti ya. Tadi kan ungu ya, sekarang jadi berubah jadi warna hijau. Biru, sorry. Ini mungkin ku ganti dulu jadi register. Aku coba running ulang. Nah, buttonnya juga jadi warna biru. Sebenarnya kita bisa kasih juga style di bagian bottomnya. Jadi ini kan register tadi pakainya yang linear ya. Sorry, ngebug kayaknya. Nah, kalau kalian pengen pakai material desain 3 gitu ya. Nah, itu di bagian Gradle-nya kalian jangan lupa buat nambahin dependensi ini. Tapi ini biasanya udah auto ya kalau kalian bikin
project baru biasanya udah ke generate bawaannya ini dependensi yang ini, Google Material. Jadi kalian bisa pakai view-view yang ada di dependensi tersebut. Kayak misalnya kalau edit text itu di Material Design 3 itu dia nggak mau muncul lagi. Ini ya, di teks, terus di atasnya itu ada Google Android Material, Text Field, Text Input, Edit Text. Jadi kalian bisa pakai ini buat bikin material desain 3, view yang udah material desain 3. Terus kita bisa apply juga stylenya. Kayak misalnya kita pengen bikin dia pakai widget. Nah, ini ya ada theme overlay. Ini juga salah satu yang mungkin sering ya selain widget. Di theme overlay itu dia bisa inherit dari yang udah ada. Kayak misal kalian pengen ngubah cuman warna tertentu misalnya, kalian punya branding misal, brand kalian itu warnanya dominan merah, jadi kalian mungkin bisa pakai color primary-nya itu merah gitu misalnya. Nah itu kalian bisa pakai theme overlay, jadi kalian cukup pakai primary-nya yang pengen diubah apa, misalnya primary-nya jadi merah, kalian tulis saja, jadi yang atribut-atribut lainnya selain dari primary tadi yang udah kalian define itu dia bisa auto inherit dari yang sebelumnya yang udah kalian punya tema bawaan. Jadi kalau kalian pengen punya branding atau apa gitu bisa kalian pakai theme overlay. Ini ada dua ya. Ini ada fillet box sama outline. Jadi kalian aku contohin aja kalau fillet box dia bakal jadi mana. Ini kayaknya nggak berubah ya. Harusnya berubah ya, tapi nggak tahu kenapa ini previewnya mungkin ngebug. Nah, di button juga ada material desainnya. Nah, ini material button. Ini juga bisa kalian kasih juga. Kalau yang komponen ini, material komponen ini punyanya material desain 2. Kayaknya yang kayak ini. Ini kalau di fillet dia bakal berubah ya. Nanti dulu.
Ups. Nah, ini berubah ini kayaknya tampilannya. Kita coba run ulang lagi. Nah, ini bedanya ya. Kayak kelihatan banget. Kalau yang ini pakai fillet, dia yang ini pakai outline, tapi masih pakai yang biasa ya, bawaannya Android. Di sini kasih outline. Apa ini namanya? Folder ya. Kayaknya karena sinyal jadi dia nggak mau muncul gitu rekomendasinya. Oh, karena keberatan gitu sambil stream. Ini kita pakaiin outline dulu. Kelihatan ya bedanya sama yang tadi ya. Yang tadi kan masih bawaan. Nah, ini pakai materialnya Google jadi berubah gitu. Nah, ini kalau kalian kasih placeholder ya, kalau nggak salah namanya, dia bisa ke atas gitu di sini, bagian sini. Oke, di material design 3 ini juga ada yang namanya dynamic color. Nah, dynamic color ini buat Android berapa ya kalau nggak salah? Nah, ini dia di Android 12 ya. Jadi dia di Android 12. Nah, dia tuh bakal nyesuaiin tema yang ada di aplikasi kalian. Jadi mereka tuh temanya tuh bisa adapt gitu loh. Nyesuaiin dari tonal color yang ada di wallpaper kalian misalnya. Nah, kayak gini. Dia bakal terpersonalisasi gitu ya, mungkin nyebutnya gitu. Nah, aku nggak tahu HP ku Android berapa ya, jadi tapi bikinnya gampang banget. Jadi kalian bikin, mungkin kalau kalian pakai dependency injection, mungkin kalian udah biasa ya bikin application gini. Kalian bikin kelas baru, itu namanya application, atau my application juga boleh. Nah, di kelas application ini kalian inheritin ke application-nya Android. Nah, ini ku openin aja.
application yang ada di Android app. Kalian bisa override on click-nya. Kalian kasih ini ya, fungsi ini, dynamic color apply to activities. Ini habis itu kalian kasih juga di sini name-nya ya, kalau misalnya. Kayak gini. Jadi kalian cukup bikin kelas yang dia tuh inherit extend dari sini, dari application sini. Terus kalian daftarin di manifest-nya pakai name ini. Itu cara ngapply ini. Ini kenapa? Oh iya, tambahin juga super on click. Oke, kayak gitu aja. Tapi ini kayaknya aku nggak bisa contohin ya, nggak tahu Android device-ku Android berapa. Jadi kalian bisa coba aja nanti. Oke, materinya udah habis ya. Nggak, ini udah berapa menit ya? Sejam ya? Oke, mungkin aku serahin ke moderator buat sesi tanya jawabnya. Oke, ini ada yang tanya Mas dari Mas Nanda ya. Kenapa kita harus pakai material desain 3? Monggo Mas bisa dijawab. Preferensi sih sebenarnya. Kalau aku ya solo developer gitu, misalnya masih solo, masih sendiri ya explore aja. Soalnya lumayan bagus dan lumayan upgrade juga dari material desain yang sebelumnya gitu ya. Udah ada dynamic color misalnya. Terus kita juga nggak bingung gitu kalau milih warna-warna karena udah ada buildernya misalnya. Kayak gitu, Mas Nanda. Dan komponen-komponennya juga ini ya lumayan beda bentuknya dan itu lebih bagus aja sih menurutku kalau dilihat. Mungkin yang aku contohin ini kayaknya jelek ya. Tapi aku punya contoh yang agak mendingan. Mungkin aku tunjukin nanti. Udah pakai belum ya? Renderingnya lumayan lama ya. Oke. Nah ini kalau outline gitu, kita juga bisa panggil-panggil stylenya itu dari material desain 3. Nah kalau kalian misalnya punya desain sistem yang lain dan udah terintegrasi dengan baik di Android gitu, kan bisa kasih tahu aku juga sih. Tapi ya itu yang mungkin paling gampang digunain ya yang material desain ini
Apalagi kalau kita pakai material desain 3 ya. Mungkin itu dari Mas Nanda menjawab ya. Gimana Mas Gimana, Nanda? Mas? Cukup? Cukup. Oke. Kita lanjut Ya, ke jadi pertanyaan berikutnya ya Mas. itu Dari ya. Mas Fatur Rahman Pairuzaki. Mau tanya Mas, biar toolbar ada bayangannya gimana ya Mas? Kemarin nyari-nyari di forum disuruh pakai elevation, tapi di aku masih flat-flat aja. Nah, bagus ya pertanyaannya. Silahkan Mas, bisa dijawab. Kira aku ke Nada dulu tadi nambahin. Jadi kalau kalian punya desain sistem gitu yang terintegrasi dengan baik di Android ya kalian pakai aja juga gak apa-apa. Tapi kan desain sistem ini salah satu desain sistem yang bagus ya dari Google karena udah terintegrasi. Makanya aku pakai itu. Itu sih. Kenapa kalian harus pakai material desain 3? Oke, yang ke selanjutnya ini dari Fatur toolbar ada bayangannya. Toolbar ada bayangannya. Kayak gimana itu? Ada case ya itu? Aplikasi apa yang pakai itu? Baru tahu lah. Ada Fatur ya? Bisa open mic mungkin? Kayak apa? Iya, yang Abar. Kalau misal di aplikasi WhatsApp tuh atasnya tuh loh Mas. Kayak WhatsApp gitu. Kalau di scroll kan kayak ada bayangannya enggak ya ini? Nah, saya pengen ada bayangannya. Enggak deh. Kemarin nyari caranya belum bisa. Apa ya? Itu yang di atas tuh loh Mas. Tadi apa namanya? Toolbar apa? Kawan. Yang di atas. Iya itu toolbar itu, App-bar. Iya, toolbar. Iya. Toolbar sih. Ya mungkin nanti sih ini sih bisa nanti aja ya, karena ini kayaknya masuk ke codingan kan. Oke, Harus siap, lihat codingannya gitu. Pakai elevation nggak bisa. Elevation tuh nggak ngaruh ya Mas? Udah tak Enggak. banyak elevation nggak ngaruh? Enggak, emang enggak. Warnanya sih sebenarnya sih. Dipakein card dulu gak sih? Kalau card pakai elevation bisa. Ya, tapi itu kan elevation itu kalau kalian lihat di Telden 3 ya. Mana ya? Oh ini ada App-bar, top App-bar. Jadi yang bikin si elevation itu kelihatan di atas itu ada warnanya gitu. Dia ada mana ya? Di spek kah? Oh bukan di sini sih. Nah ini elevation. Dia tuh ada perkalian warnanya gitu loh. Jadi, nah ini di sini ya ada shadow-shadownya gitu. Terus juga warnanya itu beda di atas sama bawahnya. Nah itu makin kontras kalau kalian elevation-nya itu warnanya misalnya kalian elevation-nya makin tinggi itu warnanya makin kontras antara yang atas sama yang bawah. Tapi itu ya sama aja kalau kalian agak nge-specify warnanya. Kalau menurutku kayak gitu sih. Mungkin nanti aja sih itu. Enggak sih, kayaknya ada kok di card view tuh ada yang namanya card elevation. Kayaknya nggak perlu atur warna deh. Nggak tahu. Dicoba aja. Tapi aku pernah gitu. Kayak emang nggak ngaruh elevation. Nah mungkin trial and error udah biasa itu. Ya Semangat. nanti aja sih itu sih kayaknya kalau mau. Oke, itu udah ya. Nanti mungkin bisa diskusi secara pribadi gitu ya Mas ya? Iya, bener banget. Yang lain kalau mau gitu juga boleh sih. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Prisnadi. Mas, izin bertanya. Saya pernah diminta ngasih style text make material design text headline 6 kalau nggak salah. Nah, itu pas dicoba ternyata merah, Mas. Itu kira-kira karena apa ya, Mas? Apakah karena dependensi?
merah kan warna cinta ya, jadi harusnya Oh, nggak masalah. maksudnya ini ya di XML-nya atau di mana merahnya? Open mic. Ayo, Fris. Ramein lah. Di stylenya Mas, kan itu kan, nah itu Android terus .material design misalkan tag headline 6 gitu. Nah di situnya merah gitu Mas. Kayaknya Gimana? apa ya? Karena nggak cukup gitu. Aku biasanya nemu merah di sini tuh karena nggak cukup gitu space-nya. Kayak misal dia tuh kekecilan buat dipencet. Terus tapi itu nggak ngaruh di bagian Android-nya. Kalau di run fine-fine aja. Itu gimana punya Mufis? Fine-fine aja kah kalau di run? Jadi biasa aja gitu Mas tulisannya, jadi nggak ada stylenya gitu. Oh, jadi hilang stylenya. Ini ada teksnya. Kita copy. Oh iya, setauku itu ini. Kamu pakainya ini kan, text appearance kan, bukan yang widget kan? Headline, ada nggak sih headline di sini? Itu pakai apa ya? Lupa ya Mas. Headline 6. Aku juga nggak tahu itu headline 6 yang mana. Tapi mungkin yang bisa aku singgung ya. Jadi pastiin ini kalau kalau tadi Krisnadi case-nya apa ya? Material design ya. Jadi ini harus sama-sama material design. Habis itu stylenya itu kita pakainya yang text appearance. Nah ini tuh buat ngemodif size-nya, terus juga ya sih size-nya sih kayak mungkin bisa aku coba sini. Nah ini kelihatannya di sini dia nggak ada atribut warna. Nah ini ada font juga, font family. Terus ada text size-nya, letter spacing, text all caps. Ini yang di apa ya istilahnya? Dikasih value-nya sama si style-nya. Jadi ada berapa ini? 5 atribut ini yang dikasih. Kalau kita pakai style text appearance. Oh iya, satu lagi. Kalau semisal kalian pakai ini, kayaknya ada itu deh. Nah ini kalau misal button ya, ini ada banyak segini.
juga kalau nggak salah. Nah ini salah satu tanda yang penting juga di style and theme itu ada tanda tanya ATR slash. Nah ini tuh maksudnya gimana? Jadi dia tuh ngambil color yang ada di tema yang kita pakai saat ini gitu. Kalau yang ada di layar saat ini gitu. Jadi ini kan tadi namanya di mana ya? Di button ya. Button. Nah ini. Button ini kalau kalian gali misalnya ripple color, nah ini colornya itu dia pakai color on container misalnya di bagian ripple colornya gitu. Nah mungkin yang bisa aku singgung itu tadi sih. Kalau kalian pengen pakai di text view itu ya stylenya pakainya yang text appearance. Kalau kalian di view yang lain yang nggak berhubungan sama teks itu misalnya itu pakainya yang widget kayak ini. Ini kan button ya, dia pakainya yang widget. Mungkin salah ini, kali ini kalau widget salah tema gitu misalnya kalian pakein tema text input gitu kayaknya nggak bisa deh. Mungkin nggak muncul juga kayak yang tadi diceritain. Dan tadi diceritain Krisnadi ya, mungkin nggak muncul ini mungkin. Coba kita run. Muncul ya? Oh ini. Oh iya. Kalau muncul lucu sih.
Yang ada buttonnya tadi loh. Oh ya itu. Nah aku biasanya kalau pakai material desain itu nggak pakai kayak com yang nggak lewat yang com titik Google itu. Jadi langsung yang biasa gitu, misal edit tag. Tapi aku stylenya makainya material 3 gitu. Itu sama nggak sih kayak gitu atau gimana? Coba ya, bisa nggak sih? Ya kayak buttonnya pakai kayak gitu. Pakai material 3-nya nggak pakai com titik Google. Soalnya kan ya panjang kan itu. Males. Iya sih. Wait, ini pakainya apa tuh? Oh iya, udah bener. Coba diganti dulu. Yang ya, yang offline misalnya, keganti ya? Oh keganti ya kayaknya. Ya bisa kan? Jadi ada bedanya nggak itu? Oh iya, keganti berarti. Ya berarti mungkin bisa di yang ini. Masih info sih sebenarnya sih. Jujur aku nggak tahu itu bisa apa enggak. Nah berarti bisa ya. Iya ya. Berarti style aja cukup berarti. Oke. Terus ini toolbarnya harus pakai dari material design mas. Nggak harus sih sebenarnya. Oke, nice question Nanda. Oke, makasih ya Mas Nanda udah bantu juga Mas Prisnadi. Untuk Mas Prisna, udah teratasi ya tadi Sudah Kak, pertanyaannya. alhamdulillah. Terima kasih. Makasih Mas Nanda. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan ya dari Mamet. Mas Muhammad maksudnya. Mas, ada saran API atau source buat bentuk-bentuk image view? Nah, bagus nih Mas pertanyaannya. Silakan Mas Fatih. Gimana ya nih? Ini API gambar atau API apa ini? Maksudnya API JSON kah? REST API maksudnya atau API Android? Mungkin bisa open mic Mas Muhammad. Ya, atau ketik juga bisa. Ini Mas, kan bawaan image view itu kan kotak kan bentuknya. Oh iya, benar. Itu bisa kayak ada API dari gitu kayak yang jadi circle atau triangle gitu nggak Mas? Circle ada circle image view ya. Nah ini yang paling sering ya digunain si Hadodenhoff ini, nyapa ini. Ini buat bentuk bundar. Emang ada ya yang triangle gitu? Oh ada juga ternyata ya. Nah ini ya. Jadi biasanya pakai dependensi punya orang ya. Atau kalian bikin custom view kayak yang aku sebutin tadi juga bisa. Nah terus soal ya. Pakai Glide bisa nggak sih kayaknya? Pakai Glide itu kalau nggak salah ada bukan circle image view, iya nggak sih? Ada itu kan kayaknya ada properti buat shape nggak sih kalau nggak salah di Glide tuh. Aku agak lupa juga, tapi ada deh kayaknya. Jadi Glide ini tuh sebenarnya ini ya image sketching ya, kayak casing, ya itulah.
Jadi dia buat ngelot misalnya dari internet. Nah ya, properti kayak itu tuh kayaknya ada shape nggak sih? Ada ya? Oh ini. Mana ya dokumentasinya? Oh ini. Kayaknya nggak ada dah. Oh, bitmap, placeholder. Ya kayaknya nggak ada sih. Apa kelewat aku? Kan adanya cuman kayak center crop, with center, circle crop, gitu-gitu kan, buat nyesuaiin image-nya itu biar sesuai kayak yang mau kita taruh di bentuk image view-nya. Terus juga Glide ini tuh sebenarnya library buat image caching bukan buat kayak yang tadi ya, hidden depth itu yang buat lingkaran atau yang triangle gitu. Jadi yang fokusnya di Glide ini tuh buat ngelot image. Ada lagi satu lagi itu namanya apa ya? Nah, itu satu lagi ya namanya coil. Itu buat image caching juga selain Glide. Kalau coil ini di build, wah kok coil gini malah. Nah, ini dia di build itu pakai Kotlin. Jadi kalau kalian pakai ini tuh ya punya kalian jadi Kotlin gitu semuanya. Maksudnya kalian bikinnya itu pakai bahasa Kotlin secara nggak langsung. Soalnya library yang kalian pakai itu dibikinnya pakai Kotlin. Kalau Glide ini kayaknya nggak pakai Kotlin dah dia bikinnya. Kayak Java atau apa ya? Nah ini Java ya kodenya. Kalau coil dia kodenya pakai Kotlin dibikinnya. Sama-sama library buat image sketching, buat ngeload image dari internet misalnya. Ya Mas Mamet. Bintang ada gak Mas? Coba cari. Start image view. Enggak ada ya. Nah, next kamu yang bikin Fatur ya, bentuk bintang itu. Boleh banget. Nanti jadiin TA bisa itu. Iya, gak ada, belum ada tuh. Bagus tuh. Iya, kalau bintang bikin custom view. Ya bisa sih custom view-nya kalian bikin library gitu. Bisa. Oke, semoga menjawab ya Mas Mamet. Oke, gimana Mas Muhammad? Cukup ya? Iya cukup, terima kasih.
Kamu mau bikin Ya. apa, Matt? Kok bentuknya gitu-gitu? Segitu Enggak apa? sih, gabut aja coba-coba. Explore kemana-mana, Matt. Iya. Untuk Mas Fatur juga udah dibilang ya, bintang nggak ada. Silahkan nanti buat sendiri ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Keren. Mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, biar saya aja ya yang tanya. Oke. Kebetulan dulu itu kan saya juga excited gitu ya, pengen bisa Android, belajar gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu sampai semester 5 ini, ternyata susah gitu ya. Susah dan pusing gitu. Pertanyaannya gini, gimana sih Mas Fatih itu bisa tertarik gitu sama si Android gini? Pasti kan setiap kita melakukan sesuatu kan pasti ada kesulitan. Nah, kesulitannya itu apa yang menurut Mas Fatih itu susah gitu? Dan karena kalau saya itu baru mulai aja udah pusing gitu, nggak mau deh. Akhirnya putar haluan. Padahal tadinya itu excited banget pengen bisa Android gitu ya. Ternyata enggak deh, saya nggak mampu. Gitu. Mungkin mau tanya gitu dari sisinya Mas Fatih itu gimana bisa sampai udah sejauh ini gitu ya. Saya lihat juga nilai dibangkitnya tinggi-tinggi ya. Alah, Bagus-bagus. itu mah bawaan itu. Tinggi-tinggi Ya, banget ini ya. Kiki nih, ya keren. Ini distinction Iya. terbaik, keren. Minta sarannya, Po. Iya, Devani ini ikut betul. bangkit kah? Devani ikut bangkit kah? Enggak, belum, Oh, baru mau belum. daftar. Makanya mau tanya dulu ya. Tadinya mau daftar MD juga enggak. Sepertinya saya enggak mampu. Jadi makanya mau tanya, gimana Mas Fatih itu bisa sejauh ini gitu ya, sampai ambil Android. Itu apa sih yang bikin Fatih itu tertarik gitu? Masuk Android ini untuk mempelajari Android-nya gitu ya. Silahkan Mas. Kalau dulu waktu COVID ya kita di UIN sebenarnya nggak belajar ini ya, nggak belajar Android ya, belum lah kalau di semester awal-awal. Sebenarnya udah dari dulu ya. Maaf Mas, suaranya kurang gede. Kurang gede ya, sorry. Ya. Kalau di UIN dulu waktu semester awal-awal itu kita nggak belajar Android ya, belum ya. Nah, sebenarnya udah tertarik di pemrograman dari dulu ya. Terus sebenarnya maunya itu ke machine learning gitu. Cuman waktu itu ngelihatnya kayak fundamental matematika di semester 1 2-nya itu kurang kuat. Terus waktu di semester 2 itu ya aku mahasiswa biasa juga ikut-ikut aja sih kalau ada event. Dulu kan masih ada study club ya, belum ada GDSC ya. Jadi aku dulu ikut study clubnya TIF, ketemu kating-kating lain kayak Mas Fahri, Mas Davin. Nah itu dulu masih topiknya kebanyakan umum gitu, belum yang Android. Kayaknya baru mulai Android itu di semester 2 deh. Nah anyway, itu tuh sebenarnya ada tugas gitu ya dari Pak Aul buat bikin IoT. Kalau kalian harusnya sih kalau udah semester 2 udah tahu lah ya. Nah, aku ngelihatnya di study club ini tuh bukan kebanyakan sih, yang aktif itu ada Android itu ada Mas Davin, Mas Fahri, Mas Fikri, itu yang aku inget, dan lainnya mungkin yang aku nggak tahu, tapi at least di Android-nya itu hidup gitu. Waktu aku join ke acaranya itu mereka bahas Android gitu. Nah dari situ aku mulai tertarik gitu, dan waktu itu ngambil beasiswa ID Camp ya. ID Camp buat jadi pakai developer
pakai bahasa Kotlin. Terus ada tugas tuh dari Pak Aul gitu. Nah, aku ini nekat aja bikin IoT-nya itu pakai video gitu. Waktu itu nyoba-nyoba aja, lama banget, 2 minggu gitu baru kelar tugasnya. Dan itu pusing banget kopas-kopas dari internet gitu kan ya. Aku ngerasa ini nggak bisa sih. Tapi ternyata aku jalanin terus dan setelah 2 minggu akhirnya kelar gitu dan itu puas banget gitu rasanya. Nah, dari situ aku mulai tertarik buat mendalamin Android dan itu sedikit demi sedikit belajarnya sampai akhirnya ikut bangkit juga dan lulus juga alhamdulillahnya. Terus sampai sekarang masih lanjut belajar lagi, masih banyak yang perlu dipelajarin. Jadi terus ini sih, terus belajar aja sih. Jadi kalian itu pertamanya mungkin kerasa, oh aku nggak tahu nih, aku nggak bisa nih. Tapi kalau kalian terusin dikit-dikit, nanti juga nggak kerasa udah nyampe sini aja nih. Kayak gitu. Aku dulu dibilangin ini juga sama Mas Irfan ya, lead sebelumnya itu dia bilangnya, enggak kok aku juga biasa aja gitu. Dulu juga nggak paham, bodoh, tapi kalau dipelajarin sedikit-sedikit nanti lama-lama, tapi terus-terusan nanti lama-lama juga nggak kerasa udah, oh ternyata bisa juga ya, kayak gitu. Nah terus di Bangkit juga ada soal growth mindset. Kalian nanti mungkin belajar itu ya, kalau kalian ikut Bangkit. Nah di growth mindset itu intinya dia itu nggak ada yang gini, kalian bisa ngalahin bakat itu pakai konsisten mencoba terus itu, dan kalian bisa pelajarin, kebanyakan itu bisa dipelajarin gitu. Jadi aku juga nerapin itu waktu belajar Jarkom ya. Jarkom tuh aku nggak suka. Terus waktu kenal growth mindset itu, sebelumnya aku belum kenal ya. Jadi aku ngerasa Jarkom nih buat aku mustahil gitu. Nggak suka lah, nggak seneng, nggak bisa intinya. Terus habis kenal growth mindset aku terapin, terus ngambil di coding yang kelas Jarkom, ternyata lulus juga gitu. Setelah aku kerjain ternyata bisa juga. Oh ternyata lumayan menarik juga. Nah, jadi gitu sih. Jadi intinya dikit-dikit emang harus. Oke, kalau emang udah sepuh mah beda ya. Kalau Enggak lah. kalau aku kan udah susah gitu, udah males ya, apalagi lihat codingan yang banyak gitu, itu pusing. Konsistensi emang betul, pasti kan dalam melakukan suatu hal itu kita nggak bisa hanya 1 atau 2 kali ya Mas ya, pasti harus konsisten. Benar. Dan mungkin polanya Mas juga sama kayak saya ya, saya juga orangnya anti banget sama Jarkom. Nggak tahu kenapa, susah aja nggak masuk gitu pemikirannya. Iya, nggak masuk, bener, nggak masuk. Saya nggak ngerti gitu, nggak paham ini tuh buatnya apa, ngeping gimana itu, saya nggak paham gitu. Ternyata kita sama gitu ya, satu pemikiran. Mungkin ini luar biasa banget ya, saya dapat pembelajaran gitu atau motivasi ya dari Mas Fatih. Semoga aja nanti saya terus gitu ya belajar lebih konsisten lah intinya ya. Karena yang awalnya Mas juga nggak bisa kan ya, ternyata output di Bangkitnya tinggi-tinggi ya. Luar biasa banget sih. Lihat nilainya aja itu kayak nggak kuat gitu ya. Wow gitu. Ya sih, kayak, itu, wow. Itu biasa aja sih sebenarnya. Oh gitu ya. Terus sebenarnya kalau di Bangkit ya kalian nerapin sarannya aja sih 8 jam. Dan sebenarnya kalau belajar programan tuh, kalau jenius itu jarang banget ya. Pasti dia ketemu error, pasti nyoba ketemu error lagi, dan banyak banget error yang harus dilaluin buat sampai misalnya kalau kalian di coding expert ya, pasti kalian bakal banyak ngelakuin error. Gak mungkin enggak ya, kecuali kalau kalian jenius banget, dan aku enggak gitu. Aku pasti trial error
bahkan trial error dulu baru baca dokumentasi. Nah itu mungkin salah sih, tapi ya seru aja sih gitu. Kalau memang passionnya nggak di coding ya dalemin aja hal lain itu. Yang penting ada hal yang pengen kalian dalemin aja kayak gitu sih. Jadi nggak harus di coding, kan banyak yang lain juga. Iya betul Mas. Cuman kan namanya manusia mau bermimpi itu bisa ya. Karena emang dulu tuh saya excited banget Android. Ya yang saya bilang itu nggak mampu kayaknya itu. Nalarnya nggak sampai sana. Jadi emang keren gitu ya buat orang-orang yang Android-nya jago ya kayak Mas Fatih, Nanda juga ya. Mungkin yang lainnya juga ya. Udah keren banget itu ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, mungkin dicukupkan aja kali ya Mas ya. Oke, boleh. Untuk ya dicukupkan saja. Bisa saya tarik benang merah. Luar biasa banget materi dari Mas Fatih. Bagus ya. Android ini kan pembelajarannya luas dan kita kan tadi fokusnya di view dan tema dan semuanya gitu. Sebelum kita akhiri, mungkin kita ada foto bersama ya. Kita foto bersama teman-teman, mungkin boleh on cam ya. Oke, mungkin aku ambil alih dari sini untuk dokumentasinya. Oh iya, Ya, sorry, teman-teman. masih sharing. Yang lain, ayo on cam. Siap, Mak. Oh ini, oke, last man standing-nya cuma 12 ya. Ya, sudah mulai menurun. Ini sebenarnya sudah dalam harapan ya. Gara-gara Android sih, Android kan berat ya. Aku aja Ya, nolak tapi banget tadi setengah. ini 12 tuh udah tinggi loh. Dibanding tahun kemarin tuh mungkin ya udahlah. Oh, oke, ini udah hampir. Ya tinggal 3 nih yang belum. Ahmad Najib, Konita sama Ahmad Hasanul. Ahmad Najib ini angkatan 23 nggak sih? Kayaknya. Ayo on cam yuk, nggak apa-apa. Kita tunggu 1 menit lah ya. Mungkin aku juga pengen nambahin lah ya. Tadi yang soal konsistensi lah. Nah, adanya GDSC di sini juga ingin sebagai media gitu loh, buat kita tuh bisa belajar bareng gitu, secara konsisten. Makanya aku selalu mencoba lah untuk setiap pet itu tuh 1 event bakal untuk setiap bulannya. Jadi paling enggak tuh biar kalian ingat untuk belajar lah konsisten tiap bulan gitu. Walaupun belum cukup ya, emang harus ada tambahan belajar dari kalian sendiri, tapi paling enggak kan ada GDSC buat kalian ngumpul ketemu orang-orang yang punya minat yang sama, bisa tanya jawab gitu. Jadi enggak dibawa sendiri errornya. Jadi ya gitu sih. Soal pusing susah emang itu wajar sih. Aku inget dulu pertama kali ikut GDSC 2 tahun lalu ya, itu aku ngantuk sampai ketiduran tuh yang pas Mas Fahri itu diajarin soal activity yang kayak kemarin. Aku tidur itu ngantuk beneran. Emang karena nggak paham itu. Ya baru 2 tahun ya udah mulai paham. Jadi butuh waktu memang, nggak bisa langsung instan. Ya mungkin Ahmad Najib tadi aku lihat mau on cam kok. On cam yuk. Angkatan 23 lengkap nih angkatannya nih. 23 ada, 22 ada. Ya enggak sih? Ya 22 ada, 21, 20 ya. Yang 23 kurang ya. Mungkin oke, kayaknya enggak mau ya, bisa. Ya mungkin aku yang screenshot, kalian yang itu. Kita formal dulu aja, biasa, senyum, ramah. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya GDSC kayak biasa, standar kita gini. Oke. 1, 2, 3. Oke, dah. Satu lagi yuk, ambil satu barang di sekitar kalian, biasa, bebas apapun di meja, terserah.
Wah, itu siapa itu? Paham. Ambil satu barang. Apa itu? Ada pos. Satuin. Buku Nizam. Mos. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku kembaliin ke Devani buat ditutup. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir malam ini. Saya Devani Hoirunisa selaku moderator di WeTalk 9 hari ini. Memohon maaf jika ada salah-salah kata dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.